Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Wabil khusus untuk saudara-saudara saya yang ada di mana kota Bengkulu Selatan. Video ini saya buat sebagai apresiasi penghargaanku kepada saudara, sahabat satu perjuangan, Ahmad Usman Zuhri, atau kita kenal dengan nama Yung Sayud. Di sini gimana ya? Pada tanggal 7 kemarin ya. Sekarang tanggal 8. Ya, saya cukup berduka atas keberangkatan beliau meninggalkan kita semua itu. Karena beliau adalah ya sahabat satu perjuangan sewaktu mendaki dalam dunia pendidikan, sewaktu di MTSN mana waktu itu. Tahun 1983 dimulai, berakhir pada tahun 1986. Dan kami cukup banyak bergaul, cukup banyak bersama-sama, bahkan saya diikat dengan beliau itu sebagai saudara oleh kedua orang tua, yaitu Pak Sayuti dan Ibu, yang saya panggil beliau Ba atau Emak. Jadi saya dipersaudarakan dengan beliau. Jadi di sini saya tidak menyampaikan sesuatu daripada apa yang saya rasakan atas kepergian beliau itu. Secara kepribadian, latar belakang kejiwaan antara saya dengan beliau itu berbeda. Ada unsur bertolak belakang gitu. Tetapi untuk saya, kepada saya, beliau sangat menghormati. Beliau sangat baik. Beliau setia. Beliau berani. Walaupun itu untuk saya. Tetapi untuk yang lain tentu lain kejadiannya. Makanya orang tua kami, Pak Sayuti, menjadikan saya itu sebagai kakaknya dan dia adik. Saya tinggal di rumah beliau lebih kurang 2 tahun. Cukup lama. 2 tahun itu kalau dihitung hari 360 dikali 2. Berarti 720 hari. Cukup lama. Di dalam perjalanan kami, ya sebagai anak berpendidikan, anak yang belajar ya berjalan. Dan langkah-langkah kami ya terkesan tidak mulus juga. Tidak banyak yang tahu waktu itu kehidupan dalam rumah tangga kami saat itu pas-pasan sekali. Bahkan kami tidak jarang makan dengan cabai giling ya, dikasih Ajinomoto, lalapnya sayur pucuk ubi atau kangkung. Tidak jarang, bahkan sering. Kalau makan ikan teri ya ada juga sekali-sekali. Itu pun kalau Mbak, saya panggil beliau, orang tua kami tadi, ke pantai. Makanya saya sering pulang-pulang sekolah itu mancing ikan dan ditagang ya, dipasang kail itu. Saya pergi ke dalam hutan ya, kalau ada paku ya saya bawa paku. Kalau saya dapat kangkung, saya bawa kangkung untuk memenuhi kepentingan keluarga kami saat itu. Dan pernah saya diguyoni oleh Pak Ikhwan, Pak Yurman Ikhwan, alangkah pade kaba tu Edi, kata dia. Alangkah hebat kamu itu Edi. Kamu mancing ikan cuma dapat kangkung. Kamu mancing ikan dapat paku. Mudah-mudahan Pak Ikhwan teringat itu. Nah, jadi seperti itu cara
saya mengimbangi kehidupan berkeluarga saat itu di dalam rumah tangga beliau. Ya, gimana ya, harapan orang tua kami terhadap beliau, Buyung ini ataupun Ahmad Mansuri ini sangat tinggi. Makanya pernah dahulu orang tua kami menyarankan saya itu memikirkan bagaimana cara membuat pompa air itu menggunakan trafo, menggunakan dinamo, seperti ya pompa air sekarang itu yang pakai listrik itu. Saya jawab sama beliau, ya bukan tidak mau, Mbak, karena kan butuh komponen, butuh bak, dan butuh beberapa hal yang memang saat ini kita belum punya. Ya jangankan kita, Indonesia saja saat itu baru punya Sanyo, belum punya lagi penghisap air yang kecil itu, belum. Tapi Mbak sudah jauh berpikir, karena mungkin karena beliau melihat, karena saya bangunnya cepat di rumah itu, paling cepat saya bangun jam 4 itu sudah bangun, sudah bersihkan semua rumah dan mengisi bak. Bahkan sempat saya juga masak air, ya kalau untuk masak nasi dan lainnya tidak diizinkan oleh emak, tidak boleh. Nah itu, pokoknya sebelum subuh sudah bersih rumah. Setelah subuh saya sudah menghadapi buku, dan sebentar lagi saya akan sekolah. Dan si Buyung juga, si Ahmad Mansuri juga siap sekolah, karena saya dengan beliau itu satu sekolah, berbeda kelas, kelasnya berbeda, ruangannya maksud saya. Nah, saya akan ceritakan kepada kita di sini adalah momentum di saat kami sama-sama belajar di Sanawiyah. Kami aktif ya. Saya itu di mana aktif saya, di situ dia ada. Aktif di olahraga, dia ada di olahraga. Walaupun dia jarang dipakai. Kenapa? Karena beliau ya punya watak yang sedikit beda lah gitu. Kalau main bola kaki itu ya kaki teman yang dicari. Kadang-kadang tersenggol sedikit ngajak berantem. Jadi susah untuk dimainkan beliau itu sebagai pemain bola kaki. Nah, kalau untuk bermain-main lembut, lemah seperti badminton macam-macam itu, enggak juga. Nah, kalau poli juga enggak juga, tapi dia itu cuma main bola kaki dan sebagainya, itu yang kira-kira mudah dilakukan secara umum. Nah, di Pramuka beliau aktif. Kapan saya berangkat, di mana saya berangkat, dia ada. Kami berkemah dimanapun, dia ada, dan seterusnya. Nah, yang tidak saya ceritakan itu adalah bukan hanya sekedar pengalaman bersama beliau dengan kawan-kawan. Waktu itu saya punya teman ya yang aktif di Pramuka itu ya, Sinardi, Beni Johari, kemudian ya Ahmad Mansuri, Sugianto, dan beberapa teman-teman laki-laki yang lain. Itu pentolan MTSN 1 waktu itu. Kalau perempuannya yaitu Ibu Erda Kusni, ya, Bunda Sofia, ada lagi yang lain itu, Betty Hartini, Kisma Gurmarni, Asmis, siapa lagi, cukup banyak waktu itu kan, termasuk anak-anak kelas 1 di zaman kami itu seperti saudari Kustini, Rezati, macam-macam itu banyak. Dan kami alhamdulillah luar biasa memang. Di Bengkulu Selatan itu kita nomor 1 MTSN-nya, nomor 1 di skala bidang. Apalagi Pramuka itu nomor 1. Kalau untuk Provinsi Bengkulu kita nomor 2. Sebenarnya tidak nomor 2 juga, tapi karena kita sebagai selalu tamu ya, namanya kita ke provinsi ya kan pasti jadi tamu. Nah, kita dalam lomba ya kadang-kadang menang, kadang-kadang dikalahkan oleh Kota Bengkulu. Tapi tidak apa-apa, wajar. Jadi sekarang kan begitu, siapa dekat itu yang mendapat nilai besar. Walaupun kami tahu kami juga punya nilai besar, tapi tidak apa-apa. Itu yang kami alami. Nah, yang tidak saya ungkapkan di sini adalah ada di antara teman mengatakan saya itu lebay. Lebay itu dalam bahasa lainnya cengeng. Dan terhadap MTSN, teman-teman terkesan berlebihan.
terkesan berlebihan. Sejatinya tidak begitu, saudaraku. Saya ini kalau boleh bercerita tentang sejarah hidup, beda benar. Latar belakang kita ini berbeda betul. Letak bedanya di mana? Ya, oke, saya jelaskan. Saya itu masuk SD di Lubuk Linggau tahun 71, kelas 1. Tuh. Tahun 73 pindah ke mana? Itu kelas 3 SD itu. Tidak lama kemudian saya di situ. Orang tua saya pindah ke Bengkulu. Maka tinggallah saya dengan orang lain. Jadi saya harus bekerja banyak. Harus rajin di rumah, membantu orang demi mengharapkan dapat biaya sekolah. Artinya dari kelas 3 SD itu saya sudah mulai cari biaya sendiri. Memang makan dengan orang, uang belanja diberikan orang itu saya kumpulkan untuk biaya sekolah. Kenapa? Karena orang tua tidak memberikan biaya. Adik-adik banyak, 8 orang. Semuanya diurus. Kondisi mereka memprihatinkan. Dan saya juga tidak mau mengganggu kondisi orang tua. Bahkan orang tua itu punya pola pikir yang menurut saya tidak pas. Artinya kalau tidak bisa sekolah ya tidak usah sekolah gitu. Ngapain sekolah untuk apa? Oke, saya hargai pendapat beliau saat itu. Dengan cara saya tidak gabung dengan mereka. Jadi dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 saya di SD Muhammadiyah Jalan Sersan M. Taha sekarang di Kota Mana. Nah, dengan Ahmad Rusman Zuhri ini saya sudah bertemu di situ. Dia SD-nya 2 kali itu, SD Muhammadiyah dan SD 4. Ya memang beda. Sikap dia beda. Seketika saya berada di kelas 5, dia baru kelas 1. Saya di kelas 6 dia hilang. Ternyata dia pindah. Karena tidak naik, mungkin begitu. Atau apa sebabnya saya tidak tahu. Pokoknya begitulah kira-kira. Karena itu persoalannya. Sudah. Jadi sewaktu saya tamat SD, saya pergi ke Bengkulu. Di Bengkulu bertemu lagi dengan ayah bunda, dengan adik-adik yang jumlahnya 8. Gitu. Jadi saya masuk sekolah ST, sekolah teknik negeri, bidang bangunan. Itu di kampung dekat kantor PU sekarang itu. Tapi 1 semester, 4 bulan. Kenapa? Karena 1 bulan saya masuk sekolah ST negeri Bengkulu, ayah saya pindah lagi ke mana? Bekerja lagi, berjuang lagi, mencari nafkah untuk anak-anak dan istri serta adik-adik. Yaitu menjahit pakaian, menjual ke dusun-dusun. Dengan sepeda. Dusunnya itu adalah Masat, Seginim, Kedurang, Lubuk Ladung, Padang Tambak. Pakai sepeda. Jalan belum semulus sekarang, berlumpur. Jadi pulang dari jualan di pekan atau di balai itu dia langsung menjahit sampai malam. Kemudian sebelum subuh atau sesudah subuh dia berangkat berdagang lagi. Itu saya dengar itu. Makanya saya bilang sama ibu saya sekolah SD negeri ini cita-cita saya ada karena saya punya bakat untuk bidang teknik kayu. Bahkan teknik mesin saya punya bakat. Tapi waktu itu saya tidak dapat pilihan itu. Karena ukuran badan saya kecil. Dan penampilan saya menurut mereka mungkin tidak seperti teknisi. Begitu. Akhirnya saya dapat seni bangunan. Yaitu bangunan gedung. Saya sampaikan sama ibu saya cukup 1 semester saja sekolah. Kita pindah kemana? Ikut ayah, bantu.
Akhirnya ibu menangis dan dia dia tidak tega lihat saya tak sekolah, karena dia tahu kalau saya berhenti ST sekolah teknik ini pasti tidak sekolah lagi, karena dia tahu pribadi saya, karena kesungguhan saya itu untuk orang tua dia luar biasa. Akhirnya kami pindah, sampailah kami ke Mana, Bengkulu Selatan kembali. Itu sudah, saya bantu ayah menjahit. Ayah juga menjahit. Dia menjualkan dagangan ke pekan-pekan ataupun ke balai yang saya sebutkan tadi namanya. Kadang-kadang dia capek, saya menggantikan. Itu kalau boleh saya katakan itu pada usia tamat SD itu. Tamat SD, masuk sekolah SMP. Kalau boleh saya katakan itu pada usia di kelas 2 SMP. Tidak ya, di kelas 1 malah, masih kelas 1 tuh. Gitu. Jadi kalau saya masuk sekolah itu umur 6 tahun di Lubuk Linggau, ditambah 6 tahun kemudian 12 saya tamat SD. Tuh. Ya, kira-kira di usia 13 tahun lah, menjelang 14 ya. Nah, sejak saat itu ya, katakanlah umur 14 tahun saya tidak sekolah lagi. Saya terus bekerja membantu ayah bunda untuk mencarikan nafkah. Adik-adik banyak, kehidupan ekonomi susah. Saya tidak siap sekolah karena saya bekerja untuk kepentingan keluarga. Setelah saya remaja itu, saya mencoba untuk berusaha sendiri, berdagang manisan di Pasar Ampera. Dan pada usia ya kira-kira tahun 79 saya merantau ke Bengkulu. Saya bekerja dengan salah seorang kerabat daripada ayah sebagai ya pramuniaga, pelayan gitu ya, di sebuah toko tekstil, toko Abang Marison. Itu pun dibawa oleh salah seorang induk semang saya sewaktu di kota Mana. Beliau mengajarkan saya dagang, jual peniti, jual batu penekil, benang, sabun, itu dijajakan di pekan-pekan itu. Beliau mengajarkan saya. Nah, seketika beliau menawarkan saya kepada Abang Marison, itu unik dan lucu. Karena saya kuat ingin merantau ke Bengkulu, ingin bekerja. Nah, dibawalah oleh beliau, namanya Bang Masri. Bang Masri. Jadi, kata Bang Masri dengan Abang Marison tadi, dia bilang begini, Bang, ambillah ini anak buah saya, jadikan karyawan kamu. Orangnya rajin, orangnya serius. Ambillah dia, Anda tidak akan rugi. Itu. Jadi, jawab Abang Marison, ya bukan saya tidak mau menerima beliau ini, Masri. Nah, jadi abang yang bawa saya ke Bengkulu, yang melamarkan saya kerja dengan Abang Marison itu namanya Masri. Bukan saya tidak mau, tetapi karyawan saya ini udah cukup, sudah 4 orang. Jadi kata Abang Masri, ya tolonglah, dia ini orang baik loh, kamu tidak akan rugi. Ya karena ya postur saya kecil, fisik saya itu kecil, tetapi ya mungkin ya dari wajah saya itu kelihatan tampang-tampang pekerja keras gitu. Nah, jadi maksud Bang Masri tadi ya, dia tahu persis kalau dia ini bekerja, ini Edi ini, dia pasti bantu orang tuanya. Itu sebenarnya. Nah, adik-adiknya banyak. Singkat cerita, Abang Marison oke kan? Oke, saya terima dia. Tapi saya uji dengan 3 pertanyaan. Boleh, enggak apa-apa, jawab Bang Masri. Yang pertama adalah, nama kamu siapa? Nama saya Arnedi Saharja. Panggilan
Edi. Oke. Edi, kamu orangnya jujur apa tidak? Jawab itu. Maka saya jawab saudaraku dengan jawaban saya tidak jujur. Saya tidak jujur. Oke, yang kedua. Kamu rajin sholat? Kalau waktu di mana kemarin saya bilang, saya jarang sholat. Bahkan tidak sholat. Walaupun saya tahu bacaan sholat itu saya tahu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kamu bisa ngaji? Saya bilang tidak. Belum bisa ngaji. Akhirnya kata Abang Marison kepada Abang Masri tadi. Nah, gimana Mas? Aku mau bisa terima dia. Jujurlah tidak, sembayanglah tidak, ngajilah tidak bisa. Khawatir aku memberikan usahaku ini kepada dia. Jadi Bang Masri tadi ternyata orang cerdas dan bukan orang biasa juga. Karena dia pedagang kan, punya keahlian di bidang ekonomi dan dia tahu persis kejiwaan seseorang yang jadi karyawannya dia dulu. Oh begini Bang. Kalau ada orang yang ditanyakan, Anda jujur apa tidak? Maka dia jawab, aku jujur. Seandainya ada orang jawab itu, menurut saya, itu perlu dipertanyakan. Karena orang kalau sudah bisa memuji diri sendiri, biasanya ada kepalsuan di balik semua itu. Bahkan menurut saya, inilah yang paling jujur. Inilah yang paling jujur. Kamu jujur apa tidak? Jawabnya tidak. Karena jarang orang berani mengatakan ketiadaannya, kelemahannya, kekurangannya. Menurut saya dia jujur. Dan dia pernah jadi karyawan saya. Dia jujur loh. Tidak satu peser pun uang saya yang diambilnya. Tidak satu peser pun hutang piutangnya yang tidak dibayarnya. Walaupun bebannya berat. Walaupun hasil usaha kerjanya per hari selama saya jadikan dia karyawan ataupun menjual barang-barang saya, di mana itu tidak ada untuk dia, untuk emak mbaknya semua, untuk adik-adiknya. Tolonglah itu. Akhirnya Abang Marison juga tertarik. Berarti unik ini. Orang ini unik. Ya saya rasa begitu. Jawab Abang Masri. Singkat cerita saya diterima. Tapi dengan catatan hanya 3 bulan uji coba. Boleh, silakan saja. Nah akhirnya saya bekerja dengan beliau. Action saya adalah jam 3:30 saya sudah bangun sebelum subuh. Semua bak air saya isi. Semua motor-motor saya keluarkan. Dan semua rumah saya bersihkan, saya rapikan. Kaca jendela saya buka semua. Saya sudah mandi, pakai sarung, pakai peci siap ke masjid sholat subuh. Saya duduk di depan rumah. Hari pertama, Abang Marison keluar dari kamarnya, dia lihat rumah sudah bersih, motor sudah rapi, dan dia cari saya, ternyata saya sudah duduk dalam kondisi sudah mandi, siap berangkat subuh. Nah, di hati beliau mungkin berkata, waduh ini memang unik ini. Benar saya sholat subuh bersama beliau ke Masjid Muhammadiyah, waktu itu namanya Pramoan, kalau sekarang Suprapto. Gitu. Nah, kemudian beliau bercerita dengan saya, kamu harus belajar ngaji. Saya bilang siap. Maka dipanggillah Ustadz Saprizal, guru ngaji di Masjid Muhammadiyah. Tolong kamu ajar dia ngaji. Kalau kamu bisa mengajar dia ngaji, nanti ku kasih hadiah. Sarung kenari 1, baju safari 1 setel, uang 50.000. 50.000 waktu itu sudah banyak, saudara. Oke siap, dia bilang. Akhirnya setelah sholat isya, saya tidak pulang. Karena waktu itu saya tinggal di Kebun Geran ya. Di belakang daripada Jalan Suprapto itu sendiri. Seminggu kemudian, Saprizal mendatangi Abang Marison. Bang, saya minta janji. Janji apa? 1 buah sarung kenari, 1 setel baju safari, dan uang 50.000. Loh, kenapa? Edi sudah bisa ngaji. Masa? Ya. Akhirnya dites saya ngaji di depan istrinya Abang Marison. Kebenaran Abang Marison itu punya istri yang bisa ngaji. Dia dulu guru ngaji.
Iya bang, udah bisa dia nih. Masa? Iya udah bisa. Dan singkat cerita, abang harus membayar semua janji-janjinya. Nah, tidak lama kemudian, saya sholat di Kebun Dahari. Di situ saya dengar ada kader dakwah. Saya pengen masuk kader dakwah. Saya pamitan sama Abang Marison. Saya ingin ikut kader dakwah di Kebun Dahari yang dikelola oleh Buya Amaluddin Sultan Bandarosati dengan istri beliau Ibu Nurjana dan putra beliau Pusbil Amnur. Kamu mau ikut kader dakwah? Pertanyaan Abang Marison. Saya jawab ya. Akhirnya saya masuk sekali sepekan. Bawa buku, bawa pena. Nah, seketika praktek uji coba, setiap kami disuruh bikin konsep untuk menyampaikan inspirasi daripada kajian dakwah tadi. Alhamdulillah untuk kita ya pakai konsep juga, tapi tidak dipakai. Kita lebih lapang berbicara tanpa konsep waktu itu. Nah, dapat laporan lagi dari Pak Amaluddin Bandarosati, dari Bu Nurjana kepada Abang Marison. Anak buahmu itu loh, dia itu kalau tes ceramah, tes khutbah, tidak pakai konsep. Masa? Iya, tidak pakai konsep. Nah itu. Akhirnya pada bulan Ramadan saya diberikan jadwal 1 kali seminggu menyampaikan tausiah di masa tarawih. Ya sebelum tarawih, tausiah dulu kan. Nah, saya diberi. Dan disuruh ngimam. Saya pun ngimam. Oke, di situ. Akhirnya saya bekerja dengan beliau. Selama lebih kurang 4 tahun. 3 tahun saya tidak digaji, tapi diberi belanja. Uang belanja saya simpan. 1 bulan saya kirim ke mana ke Bengkulu Selatan untuk ayah bunda dan adik-adik. 1 tahun terakhir baru saya digaji 25.000 sebulan. Semua gaji saya serahkan kepada ayah bunda dan adik-adik. Nah itu. Jadi jasanya Abang Masri kepada saya adalah memasukkan saya bekerja dengan Abang Marison. Kembali kepada Ahmad Rusman Zuhri, adik angkat saya. Beliau wafat tanggal 7. Abang Masri wafat tanggal 6, saudaraku. Sedih saya. Berat batin saya Abang Masri meninggal. Karena menurut saya, kalau bukan gerakan Allah kepada beliau, saya tidak bertemu Abang Marison. Kalau bukan karena Abang Marison, saya tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak tahu agama, dan tidak bisa ceramah seperti sekarang. Menurut saya, jasanya Allah melalui Abang Masri sangat besar. Meninggal dia tanggal 6 kemarin. Nangis, saudaraku. Memang saya lebay, oke. Tapi itulah rasa hati saya. Belum selesai lagi berat batin saya itu. Besoknya tanggal 7 saya dengar kabar. Saya lihat di WA grup MTS. Adik angkat saya, satu perjuangan saya, Ahmad Rusman Zuhri pun wafat. Sampai sempat saya telepon salah seorang saudara kita di WA MTS 86. Bukan saya tidak percaya beliau meninggal, tetapi hampir saya tuh menolak kepergian beliau itu. Karena menurut saya kita ini belum selesai kerja. Saya belum sempat memberikan apa-apa kepada beliau. Walaupun setiap kemana, ya saya singgah kepada beliau. Semasa ayah bunda kami hidup, saya sawam kepada ayah bunda atau bak mak waktu itu di Gedang Melintang. Tapi setelah beliau tidak ada lagi, saya selalu mendatangi Ahmad Rusman Zuhri. Dan pernah juga dengan saudara kita Bapak Samsu Bahari. Ada juga Pak Ikhwan Fahmi ikut. Jujur saya katakan, setiap saya ke situ ada sih pemberian, tapi tidak banyak. Dan itulah bisa saya saat itu. Tapi saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang ada di WA Group, tolong ya, mohon ya, saudara Ahmad Rusman Zuhri, saudara Sugianto itu lihat-lihatin, dengar-dengarkan. Kalau ada bahasa batin saya, kalau Anda punya rezeki, bantu-bantu dong. Tolong-tolong dong. Karena itu kepribadian yang ada di saya. Samsu Bahari juga begitu sifatnya. Tapi dia akan punya kapasitas beda dengan kita.
alhamdulillah dia bisa rutin dan bisa sedikit agak banyak. Nah, itu saya pesankan kepada kita CWA MTSN mana. Dan mungkin ini ya gimana ya, dikatakan tidak terjangkau oleh pemikiran kita yang ada di WA Group. Semua itu adalah efek daripada latar belakang kehidupan saya yang selalu susah, yang selalu berat, yang selalu berjuang sendiri. Kalau susah, minta ampun, kita tidak ada yang bisa tolong. Jadi saya bayangkan beliau itu sedang seperti itu. Siapa lagi yang akan menolong beliau kalau bukan Allah melalui kita-kita. Itu maka saya pesankan. Tolong dong, Ahmad Usman Zuri Sugianto itu di Selipi ya, jaga masjid, tolong diperhatikan. Intinya begitu. Walaupun saya sadar, saudara-saudara kita lain juga kan hidupnya tidak jauh berbeda sih. Pendapatan pas-pasan, beban pun berat. Tapi tidak ada salahnya sekali-sekali melihat beliau, bertandang kepada beliau. Karena bagi saya persaudaraan itu bukan hanya omon-omon, kata Prabowo. Memang betul sebuah persaudaraan yang sejati. Maka saya katakan persaudaraan kita ini tidak akan bertambah lagi. Pertemanan kita ini tidak akan bertambah lagi, tapi semakin hari semakin berkurang. Ya kalau teman dan kawan kan banyak. Di Facebook aja minimal 5.000. Belum lagi penggemar kita di video-video kita itu hampir seluruh Indonesia. Di kota Bengkulu ada banyak. Dari kawan-kawan SD, ya, kawan sanawiyah tidak banyak, kawan aliyah banyak, kawan kuliah banyak, tetapi ada kawan yang sangat berkesan dalam hidup. Itulah mana MTSN, alumni MTS 86 dan 85. Jadi di WA MTS 85 saya ada di situ. Walaupun uraian, ungkapan di situ tidak banyak. Beda dengan di MTS 86. Itu pun saya menyengaja memperbanyak supaya ada keramaian, ada kesibukan kita di WA MTS 86. Dan beberapa bulan terakhir saya masukkan ke WA MTS 86, 85. Jadi apa yang ada di MTS 86 saya kirim ke sana. Maka di situ mulai rame. Walaupun hanya dengan respon-respon kecil, tidak apa-apa. Jadi kembali kepada cerita kehidupan saya tadi, saudaraku. Nah, setelah saya bekerja dengan Abang Marison itu lebih kurang hampir 4 tahun. Nah, sewaktu itu saya tak pernah terpikir ya kalau bisa sekolah lagi. Tingkat SLTA, SMP atau MTSN, saya tidak pernah berpikir lagi. Karena tidak memungkinkan menurut saya saat itu. Tak akan tercapai. Di samping beban berat, ya, kehidupan semakin kira-kira begitulah. Karena kita sudah mulai masuk remaja. Tapi setelah saya masuk kader dakwah tadi, timbul pemikiran bahwa saya tidak boleh lama-lama begini. Saya tidak bisa membiayai orang tua selama-lamanya begini. Saya harus sekolah. Dengan sekolah ini akan berubah. Dan saya tidak pernah membayangkan apa yang terjadi di MTSN ketika saya masuk di situ. Itu, saudara. Mungkin boleh katakan ini curhat ya. Ya, benar. Sekaligus memberitahu kepada orang-orang tertentu, terutama orang dekat saya, bahwa kehidupan saya itu tidak seperti orang biasa. Tidak seperti yang lainnya lah, gitu. Penuh dengan tertati-tati, berat dan macam-macam itu. Kalau kita sekolah masih dibantu orang tua ya, dibiayai oleh orang tua. Kalau kita sudah tidak lagi dari kelas 3 SD, di sanawiyah apalagi, di aliyah saya sudah berkeluarga, apalagi di kuliah sama saja, berat semuanya. Tapi saya harus terobos, saya harus jelang semua itu demi kehidupan, perubahan nasib ke depan. Harapan saya tidak banyak. Saya bisa berbuat baik kepada diri saya sendiri, keluarga, kaum kerabat, dan semua teman-teman, terutama kawan seperjuangan saya yang merubah pola pikir saya, yaitu MTSN 86. Itu maka saya itu berbeda betul dengan Kota Mana, dengan MTSN, dengan alumni kita itu. Sepertinya berlebihan, memang benar. Kenapa? Karena seketika saya berhenti dengan Abang Marison, saya berhenti itu dramatis loh. Bagaimana dramatisnya?
Diam-diam Abang Marison ini bikin kejutan. Dia mengontrak sebuah toko. Toko sudah diisi, tinggal ditunggu. Hitungan tuh 5 hari lagi loh. Siapa basicnya? Siapa operatornya? Kita. Karena dia percaya, dia yakin. Tapi ya, mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. 5 hari sebelum dia menyampaikan informasi itu kepada saya pamit untuk keluar. Pamit untuk keluar. Dia tanya, kenapa? Ada apa? Saya mau sekolah lagi. Dia tertawa. Bagaimana mungkin? Kamu sudah 5 tahun, bahkan nyaris 6 tahun tidak sekolah dari SD ke SMP atau MTSN. Kok mau sekolah? Teman-teman muda pada kuliah. Ya saya bilang ya, enggak apa-apa. Biarlah saya sekolah dalam kondisi dewasa. Yang penting saya jangan ketinggalan. Cerita beliau menyesali. Beliau menangis. Dia sudah bilang, aku sudah kontrak toko loh. Sudah penuh isi loh. Kamulah operatornya, kamulah pelaksananya, kamu penanggung jawabnya. Itu kuserahkan untuk kamu. Persentase keuntungan sudah kusiapkan untuk kamu. Dan kamu tidak lagi bergaji 25.000, tapi lebih dari itu. Kamu bisa bantu ayah bundamu dengan uang itu. Saya bilang, ya itu benar bang. Tapi ini adalah harapan. Inilah cita-cita. Inilah jalan hidup. Saya harus berhenti dengan abang. Saya harus sekolah lagi. Walaupun saya nanti mungkin ditertawakan orang, disenyumi orang, kok sekolahnya udah dewasa. Makanya kita MTSN itu kalau bukan selisih 6 tahun, selisih 5 tahun minimal umur kita. Ya. Saya lahir tahun 65, mungkin rata-rata kita lahir tahun 70 atau 71. Paling berat mungkin 69, tapi tetap tua saya daripada kita yang lain. Saya tidak peduli itu. Akhirnya dengan berat hati saya pun keluar. Kerja dengan Abang Marison. Stop. Saya menuju mana? Saya pamit dengan orang tua. Saya ingin bersekolah di MTSN. Karena di situ ada pelajaran Islam yang banyak. Dan itu saya senang karena saya adalah kader dakwah Islam dari kelompok Muhammadiyah waktu itu. Orang tua pun tidak keberatan. Tapi apakah saudara tahu apa yang terjadi? Saya masuk mana mau sekolah MTSN, tahu-tahu beberapa bulan kemudian ayah bundanya aku pindah ke Bengkulu. Akhirnya aku tidak beserta dengan mereka. Tidak. Otomatis tidak dibiayai. Jadi dari kelas 1 sanawiyah sampai tamat, itu biayanya datang daripada Allah dengan cara bekerja, mengumpulkan batu, mengumpulkan pasir bersama Ahmad Usman Zuri, bersama Yurman Ikhwan yang di Lampung itu. Kami itu mengumpulkan pasir, sekali-sekali dorong perahu ikan dapat ikan dan sebagainya. Kenapa? Orang tua saya tidak ada lagi di mana. 3 bulan cuman dia pindah ke Bengkulu. Jadi kalau saudara-saudaraku pernah lihat saya satu rumah dengan ayah bunda saat itu sebentar 3 bulan cuma saya di MTS, dia udah pindah. Maka jadilah saya itu tinggal di rumah saudara saya, sahabat saya seperjuangan telah Ahmad Rusman Zuri atau Yung Sayut tadi. Dalam waktu yang singkat ayah bunda beliau memperhatikan saya. Sikap pribadi saya, dan beliau sangat ingin saya tinggal di rumah karena tidak akan merugikan, bahkan mungkin memberikan kebaikan, terutama untuk Ahmad Usman Zuri karena saya dengan dia satu kelas. Tapi kalau adik beliau yang saya panggil itu Yani, itu kakak kelas kami, malah dia. Kami kelas 1, dia kelas 2, dan dia tinggal dengan nenek di pasar bawah, yaitu Nek Madi yang kita kenal dengan ibu yang selalu memberikan kebaikan kepada orang banyak, terutama mengurut anak-anak dan mengurut orang-orang yang bermasalah fisiknya. Yani tinggal dengan nenek itu yang kita kenal dengan Nek Madi di pasar bawah, yaitu rumah Ahmad Usman Zuri sekarang itu. Saudara. Sudah, akhirnya saya tinggal di situ.
lebih kurang 2 tahun ya, seperti itu. Nah, begitulah kehidupan saya dengan Ahmad Usman Zuri. Ya, sebagai bujangan, ya dia bujangan, saya juga bujangan. Tapi saya sempat nganggur lama ya, tidak punya teman perempuan. Ada artian tidak punya pacar ya. Kalau beliau ya banyak peminat. Jadi kadang-kadang di momentum belajar itu saya diharapkan belajar bareng sama dia. Karena itu pesan orang tua kami. Tapi diam-diam dia keluar pesan pintu jendela tidak usah dikunci. Itu saya akan pulang sendiri. Kalau maknanya aku ada belajar. Seterusnya. Dia keluar. Dan terkadang juga ada masanya di mana saya diajak beliau pakai motor ke rumah teman perempuannya. Saya tinggalkan teman perempuan, dia pergi kemana-mana sampai malam nunggu. Setelah datang baru kami pulang. Jadi yang menjadikan saya itu menjadikan masa emas saya sewaktu saya kembali ke Mana, masuk MTSN dan bertemu dengan kita semua waktu itu adalah saya menemukan dunia baru. Jadi tidak bersekolah lebih kurang 6 tahun ya. Tiba-tiba pas masuk saya langsung jadi bintang, saudaraku. Jadi ketua OSIS, jadi pratama pramuka, jadi memegang beberapa cabang-cabang olahraga. Jadi tokoh lah begitu. Jadi bukan mahasiswa ya, siswa terbaik, yaitu nilai juara umum. Nilai saya itu terbaik waktu itu. Sehingga di era itu MTSN Mana itu adalah masa emas. Itu yang saya ceritakan. Semua daerah, apa itu Padang Guci, Seginim, Kedurang, bahkan Bintuhan itu ke Bengkulu Selatan itu sekolah di MTSN. Sampai-sampai kelas 1-nya aja 6. Kelas 2-nya 4, kelas 3-nya 4 ruangan itu. Zaman itu sangat terkenal. Nomor 1 di Bengkulu Selatan, nomor 2 di Provinsi Bengkulu. MTSN kita itu. Ya bagaimana tidak masa emas bagi saya. Begitu saudaraku. Nah, di era saya sekolah di MTSN, ya sebagian teman mengatakan saya itu playboy, pemain laki-laki terhadap perempuan. Padahal saya sudah pindah ke masjid waktu itu. Tidak lagi di rumah Ahmad Usman Zuri. Tapi sebelum saya cerita playboy tadi, saya cerita dulu perpisahan saya dengan mak, bak, dan keluarga Ahmad Usman Zuri. Seketika itu saya pamitan, itu di pertengahan kelas 2. Saya pamitan untuk tidak lagi tinggal di rumah. Karena saya diminta oleh orang Padang, mereka sudah bangun masjid itu, Masjid Al-Hidayah di Pasar Ampera. Mereka minta saya jadi garimnya, tukang bersih itu. Maka saya setuju karena saya senang dengan baca Quran, latihan-latihan ceramah. Dan begitu. Akhirnya sampai bak bertanya, apa salah bak kok kamu pindah? Ya saya bilang tidak ada yang salah. Bahkan saya minta maaf kepada bak dan mak kalau saya salah selama ini. Apa kata mak, kamu tidak pernah salah nak. Mak bangga dengan kamu. Tidak pernah salah. Terima kasih mak, terima kasih pak. Tapi yakinlah kalau aku pindah ke masjid, aku tetap ke sini. Aku tetap bantu-bantu yang bisa aku bantu. Ya alhamdulillah. Akhirnya saya pindah ke masjid. Saya bekerja sebagai kuli pengangkat barang di pasar. Dari pagi sampai sebelum sekolah sanawiyah. Kalau saya tidak ada kegiatan ekstrakurikuler sekolah di luar. Itu. Pulang sekolah ngumpul batu, pasir. Ya bersama teman-teman, termasuk Ahmad Usman Zuri, Yorman Ikhwan, ya, dan yang lain-lain itu di pasar bawah. Ya tidak langsung laku. Berminggu-minggu baru laku.
Tapi untuk makan sehari-hari ya dari pekerjaan sebagai kuli tadi, angkat barang lah gitu. Nah, saya tinggal di masjid. Nah, di situ terus dikembangkan perjalanan pendidikan yang saya lakukan. Entah kenapa, entah bagaimana, waktu itu saya pandai melukis loh. Bisa membuat gambar orang, gambar adegan apa aja bisa. Jadi saya diminta oleh teman-teman, Edi tolong dilukis kamarku. Bayang aja, gambar rambut itu aja arang, ditambah dengan kapur warna. Setelah saya bikin gambar, saya dapat uang 100 diupah gitu. Nah, termasuk anak SMP 1, anak SMP 3 banyak minta saya melukis gambar-gambar itu di kamar-kamar mereka, biar saya dapat uang untuk melanjutkan makan, minum, dan sekolah saya waktu itu. Nah, saya buka ini biar saudara-saudaraku MTSN terutama tahu bagaimana kehidupan saya pada saat itu. Dan kita semuanya pada umumnya, bagaimana kehidupan berpendidikan saat itu. Berat, benar. Berat. Bahkan maaf, orang yang hari ini mendampingi saya adalah teman saya juga. Satu sekolah yang saya juga tidak banyak tahu sejarah ini. Karena saya jarang cerita. Tapi ini mungkin saatnya saya bercerita. Siapa tahu ini jadi inspirasi bagi anak-anak, bagi teman-teman, bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Gitu. Nah, jadi begitu seterusnya. Nah, kembali kepada cerita Playboy tadi. Ya mungkin ya saat itu. Mungkin karena saya bintang kelas, bintang sekolah, bahkan mungkin bintang siswa di Bengkulu Selatan. Tentu banyak penggemar. SMP 1, SMP 2, SMP 3. Apalagi di sekolah sendiri, itu rata-rata cewek. Ceweknya ya cantik-cantik lah begitu. Nah, khususnya di MTSN itu ya saya sering menghafal di rumah. Individu-individu ngapal di sini sendirian diajak, ngapal di sini sendirian diajak. Bahkan saya punya pengalaman dengan saudari Betty Hartini. Maaf saya sebutkan nama beliau. Kalau beliau masih ingat, ini kisah nyata loh. Siang itu dia bilang, Ed, dia panggil saya Ed karena nama saya Edi. Ed, ngapal rumahku ya nanti malam. Wah, aku punya jadwal di rumah Siano, saya bilang. Udahlah, rumahku dulu. Nah, akhirnya ngapal, belajar, dan saya ajarkan ilmu matematik dan beberapa pertanyaan trik-trik belajar di situ. Saya sampaikan dengan dia. Belum sempat lama belajar, tiba-tiba datuknya datang, kakeknya datang. Langsung bentak. Siapa ini? Kenapa dia ada di sini? Ngapain dia di sini? Jadi saudari Betty Hartini pelan-pelan mengatakan, ini temanku. Dia juara umum di sekolahku, dia yang paling pintar. Aku belajar sama dia. Dia kesini diminta loh. Dia punya jadwal lain untuk teman-temannya, tapi dia mengusahakan aku dapat pelajaran dari dia. Akhirnya kakeknya ataupun datuknya mengerti. Nah, besok Betty Hartini ngajak lagi. Saya katakan, wah ngeri saya, nanti kena marah lagi. Enggak, datuk saya sudah paham. Bahkan dia mengizinkan, menyarankan, enggak apa-apa kamu belajar sama dia. Nah, untuk meyakini itu saya datang lagi. Benar, enggak dimarah. Akhirnya lancar. Nah, cerita itu dibayang-bayangi oleh teman-teman laki-laki sebagai playboy. Juga perempuan, terutama istri hari ini. Karena istri adalah teman satu sekolah, satu kelas. Jadi istri kita. Dia terbayang itu. Diartikan kita banyak pacar. Padahal tidak. Kenapa? Dalam pertemuan itu saya setidak-tidaknya makan kue, minum teh manis. Terkadang mereka beri saya beras, terkadang mereka beri saya uang. Itulah alasannya kenapa saya terkesan playboy. Artinya saya memikirkan hidup saya, penyambung sekolah saya. Di samping saya bekerja sebagai kuli.
tukang kumpul pasir dan batu. Dan saya tidak lupa juga mencari paku, kangkung, ya, kadang-kadang mancing juga di pantai itu saya bawa, saya antarkan ke rumah bapak ibu angkat saya, orang tuanya Ahmad Usman Zuri ini. Saya antarkan. Kalau saya dapat rezeki, saya antarkan. Sebagai abdinya anak kepada orang tua. Itu saudara. Nah, singkat cerita, saya tamat sanawiyah itu tahun 86. Untuk khusus sanawiyah nilai saya cukup bagus, bahkan bagus ya. NEM, nilai EPTA murni itu tinggi ya. Akhirnya saya bisa masuk SPG. SPG itu sekolah pendidikan guru. Teman-teman saya ada yang ke Aliyah, banyak ke Aliyah. Kenapa? Di Aliyah mungkin pada waktu itu nilai NEM kecil bisa, ini maaf tidak merendahkan. Kalau di SPG itu hanya saya dengan Pak Supardi yang bisa masuk situ. Nah, itu saya dengan Pak Supardi. Ingat Pak Supardi? Nah, itu. Di situ nyaris berprestasi. Tetapi karena sekolahnya itu masuk pagi, bahkan ada kesempatan juga masuk siang. Di saat itu ekonomi saya sudah tidak kuat lagi, karena gerobak saya itu diambil alih oleh orang punya. Waktu itu saya tidak sempat beli gerobak, belum mampu. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan pemikiran sebagai remaja, akhirnya saya pun menikah. Saudara-saudaraku lanjut di SPG, di SMA, di Aliyah. Saya tidak lanjut lagi. Saya menikah tahun 86 akhir. Kalau sudah menikah bisa sekolah? Tidak. Tapi saya tidak mau kalah. Setahun saya tidak sekolah, saya masuk lagi Aliyah Muhammadiyah. Saya sekolah lagi. Sewaktu saya sekolah waktu itu, saya sempat bertemu dengan Bunda Sophia satu kali. Seketika dia lewat di belakang sekolah saya di Jalan Suprapto. Dia berjalan dengan kakaknya, Ayu Gadis. Saya sapa beliau. Dari mana? Saya bilang. Langsung kakaknya tanya, istrimu mana? Saya paham maksud dia. Paham. Sudah, sepintas, hilang. Nah, waktu itu mertua masih hidup. Saya masih pulang Bengkulu mana, dan seterusnya. Nah, tamat Aliyah saya kuliah 4 semester, nyaris 5. Saya stop karena tidak mungkin lagi untuk saya melanjutkan, karena anak sudah 2 ya, waktu itu sudah 2 orang. Stop. Saya merantau ke Jawa, ke Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Jawa Barat, Kebumen. Terakhir ke Surabaya, tepatnya di Gersik. Nah, pada tahun 2000 saya pulang ke Bengkulu tetap karena putra saya yang paling tua menikah. Maka saya tidak kemana-mana lagi. Nah, 29 tahun kemudian, yang tidak mungkin lagi bisa dihitung waktunya, saya pun selesai kuliah dan mendapatkan nilai sarjana SOS, nilai terbaik di prodi saya 3,87. Alhamdulillah. Nah, makanya kembali kepada mana MTSN, alumni MTSN dalam hidup saya, mereka adalah bidadari-bidadarinya, bidadara-bidadaranya. Disitulah saya mulai mengenal masa remaja di MTSN itu. Disitulah saya mulai dihargai ketua OSIS pertama, dan disitulah saya mengenal dunia pendidikan pertama kali, sehingga mengantarkan saya kepada posisi sekarang ini. Walaupun tidak kaya, tapi alhamdulillah punya kawan orang kaya. Walaupun bukan profesor,
tetapi punya kawan profesor. Walaupun tidak terkenal, tapi pernah datang kepada orang terkenal di Indonesia. Maka saya tidak bisa lupakan mana MTSN dan semua kita, terutama saudara saya Ahmad Rusman Zuhri dan semua kita. Begitu saudaraku. Ada Samsu Bahri, ada Pak Hami, Pak Supardi, Pak Marusdi, Marzuki, Abdul Karim, banyak lagi, termasuk saudara saya yang dekat dengan Win, ya, Darisman, bahkan ada yang jauh di sana di Pasuruan itu. Walaupun saya jarang kontak-kontakan, saya selalu ingat beliau. Apalagi yang perempuan, ada Bunda Sophia, ada Betty Hartini, ada Midar Susi, ada siapa lagi, termasuk yang terbaru jadi anggota WA kita yang kita kenal dengan Yanti Kahar. Bunda dipanggil, beliau juga bintang di MTS waktu itu. Dan kakak beliau itu adalah kakak kelas saya waktu saya SD Muhammadiyah, yaitu Pak Ibrahim. Gitu. Jadi saya rindu dengan guru-guru kita, guru yang sudah kembali kehadiran Allah, guru yang belum kembali kehadiran Allah. Saya rindu mereka. Saya rindu kita semuanya. Saya rindu kepada semua kita yang sudah kembali kehadiran Allah. Tapi saya bisa rindu. Rindu tinggal di rindu, kasih tinggal dikasih. Tapi saya yakin suatu ketika saya akan memberikan yang terbaik kepada semua mereka, terutama kita, alumni MTSN 86. Yakin. Semoga keyakinan ini menjadi modal untuk saya mendapatkan keridhaan Allah, untuk saya bisa melakukan segala sesuatu. Maka inilah alasannya kenapa saya terkesan lebay, terkesan cengeng menghadapi kehidupan. Diketahui oleh saudara-saudara kita di MTSN. Nah, kebenaran saya itu hobi nyanyi. Walaupun lagunya pas-pasan, suaranya pas-pasan, tidak apa-apa. Yang penting ada modal untuk saya bercerita di bawahnya. Saya tulis karena saya hobi menulis. Saya juga penceramah. Untuk daerah regional oke. Tapi saya sudah merambah ke nasional. Tapi belum menjadi pendakwah nasional karena gagal. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Saya kemarin direkrut sebagai pendakwah nasional, tapi jangan bikin video. Saya tidak mau. Justru video itulah memperkenalkan saya kepada orang banyak. Nah, kemarin juga setelah tamat kuliah, kira-kira 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, saya diangkat untuk menjadi dosen spesialis, ya, praktisi di bidang ilmu tasawuf. Tetapi unik memang, seketika saya memberikan daftar perjalanan saya dalam dunia pendidikan, justru itu saya tidak dipakai. Memberatkan. Kenapa? Ternyata kita punya relasi orang-orang besar. Seperti Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Profesor Dr. Imam Suprayogo, Profesor Dr. Amin Abdullah, itu tokoh-tokoh nasional semua yang pernah saya temui di Pulau Jawa. Beda dengan dunia sepak bola, semestinya Ronaldo itu dibayar mahal. Oke, dibayar mahal. Kita kan tidak dibayar mahal. Justru dipikirkan, nah ini apa ya? Kalau di sini nanti gimana ya? Akhirnya tidak jadi saya. Tetapi lebih ditekankan lagi seketika saya digabung dengan dosen yang saya sukai, yang saya idolakan. Dia punya materi pendidikan psikologi dan tasawuf. Saya disuruh bareng sama dia. Kalau Arnedi mau bareng sama ibu, ada saya sebut namanya, otomatis gaji dia selama ini 10 jadi 5 karena ada saya di situ. Saya tidak mau seperti itu. Nah, saya bilang sama dia, begini saja Bu, apapun alasannya, gaji saya tidak saya ambil untuk ibu. Yang penting saya bekerja, ngajar di sini untuk pengabdian. Dia pun tidak mau. Sedangkan saya tahu situasi kondisi ekonominya dia, keluarganya dia. Tentu tidak mungkin saya belum memberikan apa-apa kepada dia, tapi saya sudah merongrong pendapatannya. Saya tidak mau.
Nah ini saya sempat cerita sama Pak Samsu Bahari. Pak Samsu ya enggak usah berpikir ke sana, yang penting Anda masuk dulu. Nanti kan perkembangannya ada. Tapi saya sudah kandas duluan. Saya tidak tega. Nah, tambah enak pihak di atas. Para rektor itu. Ya, ini berani saya sebutkan namanya. Zulkarnain Dali, itu rektor. Ketua Senat Zulkarnain S. Kabak Umum Kepegawaian Muklis Sudin, didukung oleh beberapa dosen, meminta saya jangan keluar di UIN. Tetapi setelah di floor, persoalannya berbeda. Saya tidak mau mengganggu pemikiran dan perasaan orang. Saya ingin menyumbangkan pemikiran, perasaan, dan tenaga. Mudah-mudahan saya bermanfaat. Tapi untuk saat ini kayaknya belum. Tapi saya tetap mengadakan hubungan baik kepada UIN dan kepada dosen-dosen, terutama para petinggi-petingginya. Itulah saudara-saudaraku perjalanan saya di dalam hidup hari ini, yang menjadikan saya sangat menghargai mana MTSN dan semua alumni. Betul-betul saya hargai, karena Anda itulah bidadara dan bidadari dalam hidup saya seketika saya menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Bagi saya memang kita punya latar belakang berbeda. Sulit bagi saya mencapai pendidikan, seperti mendaki gunung terjal, batu yang tajam. Tapi itu tetap saya laksanakan. Demi apa? Demi tercapainya harapan bisa berbuat baik kepada diri, keluarga, kaum kerabat, dan semua orang. Mudah-mudahan Tuhan mendengar ini. Dan mudah-mudahan ini terbukti. Setelah itu silakan Allah jemput saya. Cita-cita saya sudah tercapai. Itu saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.